bertemu dua khatan bersetubuh haid, datang bulan bagi wanita, dan nifas darah yang keluar dari wanita setelah bersalin. Selain daripada mandi-mandi tadi adalah sunat, seperti mandi 2 hari raya, mandi Jumat, mandi pada hari-hari besar, mandi ihram, mandi wukuf di Arafah dan di Musdalifah, mandi karena masuk Makkah, mandi pada 3 hari tasyrik, mandi untuk tawaf wada, menurut kata sebahagian ulama, mandi bagi kafir apabila masuk Islam, yang belum pernah berjunub, mandi orang gila apabila telah sembuh daripada gilanya, dan mandi bagi orang yang memandikan mayat. Maka semuanya itu adalah sunat hukumnya. Cara tayamum. Orang yang berhalangan memakai air, karena ketiadaan air setelah dicari atau ada halangan daripada berwudhu, karena binatang buas atau orang yang menahan atau air yang ada padanya diperlukan untuk diminum karena kehausannya sendiri atau kawannya, atau air itu kepunyaan orang lain dan tidak dijualnya kecuali dengan harga yang tidak pantas, atau ada padanya luka atau penyakit yang ditakuti daripada memakai air itu akan kerusakan anggota tubuh atau bertambah penyakitnya. Maka seyogyanya bersabar, sampai masuklah waktu salat fardu. Kemudian menujulah pada tanah yang baik, di mana bahagian atasnya ada debu yang suci bersih dan halus, kira-kira debu dapat beterbangan daripadanya. Lalu ditepukkan kedua tapak tangannya atas debu itu, dengan anak-anak jarinya yang dirapatkan. Kemudian disapukan dengan kedua tapak tangannya akan seluruh mukanya 1 kali dan diniatkan ketika itu membolehkan salat istibahah. Dan tidak diberatkan dengan menyampaikan debu itu ke bawah bulu-bulu, baik yang tipis atau yang tebal. Dan hendaklah diusahakan supaya meratalah kulit mukanya dengan debu. Dan yang demikian itu berhasil dengan sekali tepukan tangan saja, karena lebar muka itu tiada lebih daripada lebar kedua tapak tangan. Dan mencukupilah pada meratanya debu itu dengan berat dugaan saja. Kemudian membuka cincin kalau ada di jari, lalu menepuk kali kedua, dengan merenggangkan anak-anak jari. Kemudian mempertemukan punggung anak-anak jari tangan kanan dengan perut anak-anak jari tangan kiri, kira-kira tidak melewati tepi ujung anak-anak jari itu dari satu pihak, daripada telunjuk dari pihak yang satu lagi. Kemudian melalukan tangannya yang kiri, di mana diletakkannya itu, di atas lengannya yang kanan sampai ke siku. Kemudian membalikkan perut tapak tangannya yang kiri di bahagian bawah lengannya yang kanan dan melalukannya sampai ke pergelangan dan melalukan perut ibu jarinya yang kiri ke atas ibu jarinya yang kanan. Kemudian diperbuatkan dengan yang kiri begitu pula. Kemudian disapukan kedua tapak tangannya dan diselang-selangi di antara anak-anak jarinya. Maksudnya disuruh begini ialah supaya debu itu rata sampai kepada kedua siku dengan sekali tepukan. Apabila sukar yang demikian, maka tiada mengapa diratakan debu itu dengan 2 kali tepukan atau lebih. Apabila telah bersalat 1 salat fardu dengan tayamum itu, maka bolehlah baginya bersalat sunat sekehendak hatinya. Kalau ia menjama, menghimpunkan antara 2 salat fardu, maka hendaklah mengulangi tayamum bagi salat fardu yang kedua. Begitulah, masing-masing fardu itu dengan 1 tayamum. Wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu. Bahagian ketiga, tentang kebersihan dan pembersihan dari sisa-sisa sesuatu yang nyata. Yaitu 2 macam, daki dan bahagian-bahagian dari sisa sesuatu. Yang pertama, daki dan segala yang basah yang menyerupai peluh, yaitu 8 perkara. Pertama, yang berkumpul di dalam rambut kepala, dari kotoran dan kutu. Maka membersihkan daripadanya itu disunatkan, dengan mandi, disisir dan diberi minyak untuk menghilangkan kotoran itu. Dan,
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminyaki rambutnya, menyisirkannya sekali-sekali dan menyuruh dengan yang demikian. Dan bersabda ia Shallallahu Alaihi Wasallam, minyakilah sekali-kali. Bersabda ia Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mempunyai rambut maka hendaklah memuliakannya. Artinya, memeliharanya daripada daki. Datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki, yang rambutnya kusut-musut, janggutnya centang perenang, maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah orang ini tidak mempunyai minyak untuk membereskan rambutnya? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menyambung, salah seorang kamu masuk seolah-olah seperti setan. Kedua, daki yang berkumpul dalam lipatan-lipatan telinga. Dengan disapu, hilanglah yang zahir daripadanya. Dan yang terkumpul di dalam lubang telinga itu, maka seyogyalah dibersihkan dengan pelan-pelan ketika keluar dari kamar mandi. Karena apabila daki itu banyak, kadang-kadang membawa melarat kepada pendengaran. Ketiga, yang berkumpul di dalam hidung, daripada benda-benda basah dan keras, yang melekat pada tepi-tepi hidung. Menghilangkannya adalah dengan menghisap air ke hidung istinsyak dan dengan membersihkan air tersebut istinsar. Keempat, kotoran yang berkumpul pada gigi dan pinggir lidah. Maka menghilangkannya adalah dengan bersugi dan berkumur-kumur. Keduanya itu telah kami terangkan dahulu. Kelima, daki dan kutu yang berkumpul pada janggut apabila tiada diusahakan membersihkannya. Maka disunatkan menghilangkannya dengan mandi dan menyisirkannya dengan sisir. Pada suatu hadits yang masyhur, tersebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada pernah berpisah dengan sisir, pisau kecil dan cermin muka, di dalam perjalanan atau di tempat tinggal. Dan itu memang menjadi kebiasaan bagi orang-orang Arab. Pada suatu hadits yang tidak begitu terkenal, hadits gharib, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyisirkan janggutnya sehari 2 kali dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjanggut tebal. Dan seperti itu pula Abu Bakar. Dan Utsman adalah berjanggut panjang tetapi tipis. Dan Ali berjanggut lebar memenuhi di antara kedua tulang rahangnya. Pada suatu hadits yang lebih tiada terkenal lagi, berkata, Aisyah, berkumpul suatu kaum pada pintu Rasulullah lalu beliau keluar menjumpai mereka. Saya melihat beliau kelihatan memakai baju kurung panjang dengan bersisir rambut dan janggutnya. Maka saya bertanya, mengapakah berbuat demikian ya Rasulullah? Maka menjawab beliau, ya, sesungguhnya Allah menyukai daripada hambanya, berbuat keelokan untuk saudara-saudaranya apabila keluar ia menemui mereka. Orang bodoh, kadang-kadang menyangka bahwa yang demikian itu karena suka menghias diri untuk memperlihatkan kepada manusia, karena membanding kepada budi pekerti orang-orang lain dan karena menyerupakan malaikat dengan tukang-tukang besi. Amat jauhlah yang demikian. Sesungguhnya adalah Rasulullah disuruh melakukan dakwah. Dan sebahagian dari tugasnya, ialah berusaha membesarkan keadaan dirinya dalam hati mereka, supaya mereka itu tidak menghinakannya. Dan baguslah bentuknya pada mata mereka, supaya mereka tidak memandang kecil kepadanya, lalu menjauhkan mereka daripadanya. Dan orang-orang munafik itu bergantung dengan demikian, pada menjauhkan mereka. Maksud yang seperti itu harus ada pada tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan, yang menggunakannya untuk mengajarkan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu harus menjaga sesuatu yang zahiriyah, yang tiada membawa manusia lari daripadanya. Dan berpegang di dalam keadaan yang seperti ini dengan niat yang baik. Karena itu adalah segala perbuatan,
di dalam perbuatan itu sendiri diusahakan sifat-sifat daripada yang dimaksud. Maka menghias diri atas maksud yang tersebut tadi adalah disukai. Membiarkan janggut di dalam keadaan kusut sebagai menyatakan zuhud dan kurang menghiraukan diri itu dilarang. Dan kalau dibiarkan yang demikian disebabkan ada sesuatu yang lebih penting, maka itu disukai. Inilah keadaan-keadaan batiniyah di antara hamba dan Allah Azza wa Jalla. Orang yang bersifat kritis adalah bermata hati, dan yang suka mencampur baurkan adalah tiada beruntung dalam keadaan manapun juga. Berapa banyak orang bodoh yang memperbuat segala perbuatan itu karena memandang kepada manusia. Maka dia adalah mengacau terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain, dan mendakwakan bahwa maksudnya itu baik. Maka kita melihat segolongan dari ulama memakai pakaian mewah dan mendakwakan bahwa maksudnya adalah untuk menghinakan orang-orang bid'ah yang diada-adakan dan orang-orang yang suka berdebat, dan dengan itu ia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang demikian adalah suatu perkara yang akan terbuka di hari segala rahasia terbuka, di hari dibongkar apa yang di dalam kubur dan dibukakan apa yang di dalam dosa, maka pada ketika itu berbedalah emas murni daripada tembaga. Kita berlindung dengan Allah daripada kehinaan pada hari kedatangan, hari mahsyar yang agung itu. Keenam, daki pada lipatan punggung anak-anak jari. Adalah orang Arab tidak banyak menyucikannya karena membiarkan tangannya tiada berbasuh sesudah makan. Maka berkumpullah daki pada tempat-tempat itu. Maka Rasulullah menyuruh mereka dengan membersihkan sendi anak-anak jari. Ketujuh, membersihkan ujung anak-anak jari dan di bawah kuku-kuku. Rasulullah menyuruh orang Arab membersihkannya, yaitu ujung anak-anak jari dan daki yang di bawah kuku. Karena tidak membawa pisau pemotong kuku setiap waktu, maka berkumpullah daki padanya. Lalu Rasulullah memberikan waktu bagi mereka untuk memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan di dalam 40 hari. Tetapi Rasulullah terus menyuruh mereka membersihkan daki yang ada di bawah kuku. Tersebut pada Atsar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa lambat datangnya wahyu. Maka tatkala turun Jibril kepadanya, lalu berkata ia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana kami turun kepadamu, sedang kamu tiada membasuhkan lipatan belakang anak-anak jarimu dan tiada membersihkan ujung anak-anak jari dan bawah kuku-kukumu dan tiada bersugi dari kotoran gigimu? Suruhlah umatmu dengan yang demikian itu." Berfirman Allah Ta'ala, "Janganlah engkau mengatakan kepada ibu bapak perkataan ufcis." S17 Al-Isra, ayat 23. Uf, itu menurut aslinya berarti daki kuku. Jadi, janganlah dihinakan keduanya dengan daki yang di bawah kuku itu. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya, janganlah engkau merasa disakiti dengan keduanya seperti engkau merasa disakiti dengan daki yang di bawah kuku. Kedelapan, daki badan yang terdapat pada seluruh badan karena keringat dan debu jalan. Daki itu dapat dihilangkan dengan mandi. Dari itu, tiada mengapa memasuki tempat pemandian umum, hamam. Para sahabat Rasulullah memasuki tempat-tempat pemandian umum di negeri Syam, Syria, dan berkata sebagian dari mereka, "Sebaik-baik rumah ialah rumah yang mempunyai hamam, yang menyucikan badan dan mengingatkan kepada api neraka." Diriwayatkan yang demikian dari Abi Darda dan Abi Ayyub Al-Ansari berkata setengah mereka, "Sejahat-jahat rumah ialah rumah yang menjadi tempat pemandian umum, yang menampakkan aurat dan menghilangkan malu." Yang ini membentangkan bahayanya dan yang itu, di atas tadi, membentangkan faedahnya.
dan tiada mengapa mencari faedahnya ketika terpelihara daripada bahayanya. Tetapi orang yang masuk hamam itu mempunyai beberapa tugas yang merupakan sunat dan wajib. Ia mempunyai 2 kewajiban terhadap auratnya sendiri dan 2 kewajiban terhadap aurat orang lain. Adapun 2 kewajiban terhadap auratnya sendiri, yaitu menjaganya dari pandangan orang lain dan memeliharanya daripada sentuhan orang lain. Maka tiada yang mengurus auratnya dan membersihkan daki auratnya melainkan tangannya sendiri. Dan mencegah tukang gosok badan daripada menyentuh paha dan diantara pusat sampai kepada bulu kemaluannya. Dan mengenai bolehnya selain anggota dari menyentuh keluar najis, muka dan belakang, untuk menghilangkan daki, itu ada kemungkinan. Tetapi yang lebih dapat dikiaskan itu haram, karena dihubungkan menyentuh kedua baik yang di muka dan yang di belakang itu, tentang haramnya dengan memandang. Begitu pula hendaknya dengan bahagian aurat yang lain, yakni kedua paha. Dan 2 kewajiban mengenai aurat orang lain, yaitu memejamkan matanya sendiri daripada melihat aurat orang lain dan melarang orang lain daripada membuka auratnya. Karena melarang dari perbuatan mungkar itu wajib. Dari itu harus atasnya mengingatkan yang demikian dan tidak harus atasnya menerima. Kewajiban memperingatkan itu tidak hilang, kecuali karena takut dipukul atau dimaki atau akan dilakukan terhadap dirinya suatu yang haram. Maka tidak boleh ia menantang yang haram itu, yang dipaksakan kepadanya nanti oleh orang yang ditantang, kepada mengerjakan suatu haram yang lain. Adapun sekedar mengatakan, ketahuilah bahwa perbuatan itu tiada berfaedah dan janganlah dikerjakan perbuatan yang demikian, maka yang seperti itu tiada mengapa. Bahkan harus diperingati secara yang demikian. Maka tiada terlepas hati, daripada berkesan dengan mendengar tantangan dan merasa berjaga-jaga diri ketika disebut perbuatan maksiat. Dan yang demikian memberi kesan tentang menjelekkan perbuatan itu dan menjauhkan diri daripadanya. Maka tidak boleh ditinggalkan. Dan karena alasan yang seperti itulah, maka tidak memasuki tempat pemandian umum pada waktu sekarang menjadi tanda berhati-hati. Karena tiada terlepas daripada melihat aurat terbuka, lebih-lebih yang di bawah pusat hingga yang di atas bulu kemaluan. Karena manusia sekarang tidak memandangnya aurat lagi. Sedang agama menghitungkannya aurat dan menjadikan sebagai anggota yang terhormat bagi aurat itu. Dari itu, disunatkan mengosongkan tempat pemandian umum itu. Berkata Bishr bin Al-Harts, alangkah sulitnya seseorang yang tidak mempunyai uang selain sedirham yang dibayarkannya supaya boleh ia memakai tempat pemandian umum. Dilihat orang Ibnu Umar pada tempat pemandian umum dan mukanya ke dinding. Ia menutup kedua matanya dengan sepotong kain. Berkata setengah mereka, tidak mengapa masuk ke tempat pemandian umum, asal dengan 2 helai kain, sehelai untuk penutup aurat dan sehelai lagi untuk penutup kepala, yang mencukupi untuk kepala itu dan untuk memelihara kedua matanya. Adapun sunat, maka 10. Pertama, niat, yaitu bahwa ia tidak masuk hamam, tempat pemandian umum itu karena dunia dan tidak untuk bermain-main karena dorongan hawa nafsu. Tetapi maksudnya ialah kebersihan yang amat disukai, karena penghiasan bagi salat. Kemudian memberikan kepada penjaga tempat pemandian umum itu sewanya sebelum masuk. Maka sesungguhnya apa yang akan dipakai oleh orang itu secara maksimalnya tiada diketahui. Dan begitu pula apa yang ditunggu oleh penjaga tempat pemandian umum itu. Maka menyerahkan sewanya sebelum masuk adalah menolakkan kebodohan dari salah satu dari 2 yang dipertukarkan itu dan untuk membaikkan bagi dirinya.
Kemudian orang yang masuk ke dalam pemandian umum itu mendahulukan kakinya yang kiri ketika masuk seraya membaca doa yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung dengan Allah dari kotoran yang najis, keji lagi dikejikan, setan yang terkutuk. Kemudian masuk ke tempat pemandian itu di dalam keadaan yang sunyi atau menunggu kesunyian tempat pemandian umum itu. Karena jikalau tidak ada pada tempat pemandian umum itu, selain dari ahli agama dan orang-orang yang memelihara auratnya, maka memandang kepada badan-badan yang terbuka adalah banyak sedikitnya bercampur dengan perasaan malu. Dan itu mengingatkan kepada memandang aurat-aurat orang. Kemudian tidaklah terlepas manusia itu dalam gerak-geriknya dari terbuka aurat, disebabkan terangkat tepi kain sarungnya, lalu jatuhlah pandangan kepada aurat dengan tidak disengaja. Karena itulah Ibnu Umar menutup kedua matanya dan membasuh kedua bahagian tubuh ketika masuk. Dan janganlah bersegera masuk tempat pemandian yang sedang panas, sehingga keluarlah peluhnya pada pertamanya. Dan tidak membanyakkan penuangan air, tetapi menyingkatkan sekedar perlu saja. Karena demikianlah yang diizinkan, menurut tanda-tanda dari keadaan yang berlaku. Dan melebihkan air daripada yang diperlukan, kalau diketahui oleh penjaga tempat pemandian itu, niscaya tidak disukainya, lebih-lebih air panas. Karena memerlukan perongkosan yang lebih banyak dan tenaga yang meletihkan. Dan bahwa mengingati akan panasnya api neraka dengan panasnya tempat pemandian umum itu. Dan mengumpamakan dirinya terkurung pada tempat yang panas itu 1 jam dan membandingkannya kepada neraka jahanam. Karena tempat pemandian umum itu adalah rumah yang lebih menyerupai dengan neraka jahanam, di mana apinya di bawah dan gelapnya di atas. Kita berlindung dengan Allah dari yang demikian. Bahkan, orang yang berakal tidak lalai daripada mengingati akhirat pada tiap detik, karena akhirat itu adalah tempat kembali dan tempat ketetapannya. Maka pada tiap-tiap yang dilihatnya, baik air atau api ataupun lainnya, adalah menjadi ibarat dan pengajaran baginya. Manusia itu memandang sesuatu menurut cita-citanya. Apabila masuklah seorang penjual kain, seorang tukang kayu, seorang pembangun gedung-gedung dan seorang tukang tenun ke dalam sebuah rumah besar yang terhias cantik, maka apabila kita perhatikan keadaan mereka itu masing-masing, niscaya kita lihat penjual kain itu memandang kepada alas lantai, memperhatikan nilainya. Tukang tenun itu memandang kepada kain-kain, memperhatikan tenunannya. Tukang kayu itu memandang ke atap, memperhatikan bagaimana susunannya. Dan pembangun gedung-gedung itu memandang kepada dinding batu, memperhatikan bagaimana keteguhan dan kelurusan bangunannya. Maka seperti itu pulalah orang yang berjalan di jalan akhirat, tidak memandang dari barang-barang yang banyak itu sesuatu, melainkan yang mengandung pengajaran dan peringatan bagi akhirat. Bahkan ia tiada melihat kepada sesuatu, melainkan dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, jalan ibarat baginya. Jika ia melihat kepada sesuatu yang hitam, lalu teringatlah ia akan kegelapan di dalam kubur. Jika ia melihat kepada seekor ular, lalu teringatlah ia akan ular-ular di neraka jahanam. Jika ia melihat kepada suatu bentuk yang buruk lagi menakutkan, lalu teringatlah ia akan malaikat munkar, nakir dan az-zabaniyah. Jika ia mendengar suatu suara yang dahsyat, lalu teringatlah akan bunyi sangkakala. Jika melihat sesuatu yang cantik, lalu teringatlah ia akan kenikmatan sorga. Jika ia mendengar kata bersoal jawab di pasar atau di rumah, lalu teringatlah ia akan apa yang akan terbuka dari akhir urusannya setelah dihisap, ditolak atau diterima.
Alangkah layaknya, kalaulah ini yang menjadi kebiasaan di dalam jiwa orang yang berakal. Karena sebetulnya tiadalah yang memalingkan dia daripadanya selain oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Apabila dibandingkan lama berdiam di dunia dengan lama berdiam di akhirat, niscaya dipandangnya hina dunia ini, kalau ia bukan termasuk orang yang telah lalai jiwanya dan buta mata hatinya. Setengah daripada sunat, bahwa tiada memberi salam ketika masuk ke tempat pemandian umum itu. Jika orang memberi salam kepadanya, maka jangan dijawabnya dengan kata-kata salam, tetapi berdiam diri saja jika ada orang lain yang menjawabnya. Dan kalau ia suka, maka baiklah menjawab, kiranya Allah memberikan kesehatan kepadamu. Tiada mengapa ia berjabat tangan dengan orang yang masuk, seraya mengucapkan sebagai permulaan percakapan, kiranya Allah memberikan kesehatan kepadamu. Kemudian, tiada membanyakkan percakapan di dalam tempat pemandian umum itu dan tiada membaca ayat Al-Quran, kecuali dengan hati saja. Tiada mengapa membaca auzubillah, artinya memohonkan perlindungan dengan Allah daripada setan, dengan suara keras. Dimakruhkan masuk ke tempat pemandian umum di antara maghrib dan isya dan mendekati matahari terbenam. Karena ketika itu adalah waktu berkeliaran setan-setan. Tiada mengapa badannya digosok orang lain. Telah dinukilkan demikian dari Yusuf bin Asbat bahwa ia meninggalkan wasiat untuk dimandikan dia oleh orang yang bukan sahabatnya. Dia berkata, bahwa orang itu telah menggosokkan badanku sekali di tempat pemandian umum, maka aku bermaksud membalaskan jasanya dengan sesuatu yang disukainya. Dan sesungguhnya dia akan bergembira dengan yang demikian itu. Dan dibuktikan kepada bolehnya, oleh apa yang diriwayatkan oleh sebahagian sahabat, bahwa Rasulullah bertempat pada suatu rumah dalam sebahagian perjalanannya. Maka tidurlah ia dengan menungkup dan seorang budak hitam memijit-mijit belakangnya. Maka aku bertanya, apakah ini ya Rasulullah? Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa unta ini mencebur kepadaku. Kemudian, tatkala telah siap dari tempat pemandian umum itu, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya. Orang mengatakan bahwa air yang panas pada musim dingin adalah suatu nikmat yang diminta. Berkata Ibnu Umar, tempat pemandian umum itu adalah termasuk nikmat yang diadakan oleh manusia ramai. Ini semuanya dari segi agama. Adapun dari segi kesehatan, maka orang mengatakan bahwa mandi di tempat pemandian umum itu sesudah memakai obat yang membersihkan rambut kepala, menjamin tidak ada penyakit kusta. Dan ada yang mengatakan bahwa membersihkan rambut kepala pada tiap-tiap bulan sekali, menghilangkan bintik-bintik kuning pada badan, membersihkan warna kulit dan menambahkan kekuatan tenaga bersetubuh. Dan orang mengatakan bahwa membuang air kecil di tempat pemandian umum itu, dengan berdiri pada musim dingin, adalah lebih bermanfaat daripada minum obat. Dan ada yang mengatakan bahwa tidur pada musim panas sesudah mandi di hamam itu, menyamai dengan minum obat. Dan membasuh dua tapak kaki dengan air dingin, setelah keluar dari hamam, adalah menjamin daripada penyakit bengkak pada otot kaki. Dimakruhkan menuang air dingin ke atas kepala ketika keluar dari hamam. Demikian juga meminumnya. Yang tersebut itu adalah hukumnya mengenai laki-laki. Adapun wanita, maka telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi laki-laki memasukkan istrinya ke hamam dan dalam rumahnya mempunyai hamam. Dan hadits masyhur, bahwa haram kepada laki-laki memasuki hamam, selain dengan berkain sarung. Dan haram atas wanita memasuki hamam,
kecuali dia sedang bernifas atau sakit. Dan Aisyah telah memasuki hamam di waktu dia menderita sakit. Kalau wanita itu masuk hamam karena sesuatu kepentingan, maka janganlah masuk kecuali dengan kain sarung yang lengkap. Dimakruhkan bagi laki-laki memberikan kepada wanita sewa hamam, karena yang demikian itu adalah merupakan pertolongan kepada wanita untuk berbuat yang makruh. Bahagian kedua, tentang segala sesuatu yang mendatang pada tubuh manusia, dari bahagian-bahagian. Yaitu, 8. Pertama, rambut kepala. Dan tiada mengapa mencukurnya bagi orang yang bermaksud kebersihan. Dan tiada mengapa membiarkannya bagi orang yang dapat meminyaki dan menyisirkannya. Kecuali apabila ditinggalkannya dengan memotong sebahagian dan tidak sebahagian dari kepala. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang terkutuk dan keji ahli syiatara. Atau dilepaskannya rambut terurai ke kanan dan ke kiri seperti bentuk yang biasa diperbuat oleh golongan bangsa Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai simbol mereka. Maka apabila ia bukan orang bangsa Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya adalah yang demikian itu talbis pemakai pakaian yang bukan pakaiannya. Kedua, kumis. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, guntinglah kumismu. Pada riwayat yang lain, berbunyi, potonglah kumismu. Dan pada riwayat yang lain lagi, berbunyi, buatlah kumismu di tepi bibir, hufu, dan biarkanlah janggutmu sampai panjang, afu. Artinya, kumis itu dibuat dengan baik di keliling bibir, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada sabdanya yang di atas, menurut bahasa aslinya dengan kata-kata hufu, yang berarti, buatlah kumis itu di keliling bibir sebab kata-kata itu mengandung keliling. Di antaranya dapat diperhatikan pada firman Allah Ta'ala, dan engkau akan melihat malaikat-malaikat berkerumun di keliling arasy itu. S39 As-Zumar ayat 75. Pada kata-kata lain, ufu, dan ini memberitahukan dengan membuang sampai habis. Dan katanya, hufu, menunjukkan kurang dari demikian. Berfirman Allah Ta'ala, kalau itu dimintanya kepada kamu, dan didesaknya kamu, niscaya kamu akan kikir. S47 Muhammad ayat 37. Kata-kata, didesaknya, bahasa Arabnya ialah, yufi, kata asalnya, ikhfa, artinya, didesaknya sampai habis. Maka ini menunjukkan, menurut bahasa, membuang sampai habis. Adapun mencukur kumis itu, tiada datang ketegasannya. Dan, ikhfa, membuang sampai habis tadi yang mendekati kepada mencukurnya, dinukilkan dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilihat oleh sebahagian tabi'in, para pengikut sahabat kepada seorang laki-laki yang membuat kumisnya demikian pendek, mendekati kepada dicukur, lalu berkata, disebutkan yang demikian kepadaku oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Berkata Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah memandang kepadaku dan telah panjanglah kumisku, seraya bersabda, mari guntinglah dia karenaku, bukan karena orang lain. Dan tiada mengapa membiarkan panjang kedua tepi kumis itu, yang telah diperbuat demikian oleh Umar dan orang lain. Karena yang demikian tidaklah menutupkan mulut dan tidak tertinggal padanya bekas makanan. Karena tepi kumis itu tidak sampai kepada mulut. Dan mengenai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mengenai janggut, yang disuruhnya supaya dibiarkan, maksudnya adalah membiarkan janggut itu sampai banyak. Pada suatu hadits tersebut, bahwa orang Yahudi itu membanyakkan kumisnya dan mengguntingkan janggutnya. Maka hendaklah kamu berbeda dari mereka. Sebagian ulama memandang makruh menggunting janggut dan berpendapat itu bid'ah yang diada-adakan.
Ketiga, bulu ketiak. Disunatkan mencabutnya sekali pada tiap-tiap 40 hari. Yang demikian itu adalah mudah bagi orang yang telah membiasakan mencabutnya dari permulaannya. Adapun orang yang telah membiasakan mencukurnya, maka memadailah dengan mencukurnya, karena kalau dicabut, maka mendatangkan kesakitan dan penderitaan. Yang dimaksud adalah kebersihan dan tidak berkumpul daki di celah-celah bulu ketiak itu. Dan yang demikian berhasil dengan dicukur. Keempat, bulu kemaluan. Disunatkan menghilangkannya, ada kalanya dengan dicukur atau dengan obat yang menghilangkan bulu. Dan tidak layaklah diperlambat menghilangkan bulu itu daripada 40 hari. Kelima, kuku. Memotong kuku disunatkan karena buruk tampaknya apabila kuku itu panjang dan karena berkumpul daki di bawahnya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Abu Hurairah, potonglah kukumu, karena setan duduk di atas kuku yang panjang itu. Kalau ada daki di bawah kuku, maka tidaklah yang demikian itu mencegah syahnya wudhu. Karena daki itu tidak menghalangi sampainya air, dan tidak diperkeras benar mengenai kuku itu karena ada perlunya, lebih-lebih mengenai kuku laki-laki. Dan tidak diperkeras benar mengenai daki yang berkumpul di atas punggung anak jari, punggung kaki dan tangan dari orang-orang Arab dan bangsa hitam. Rasulullah menyuruh mereka memotong kuku dan tidak senang melihat daki di bawah kuku mereka. Dan tidak disuruhnya mereka mengulangi salat. Kalau disuruhnya demikian, maka menimbulkan faedah yang lain yaitu memberatkan dan menakutkan dari berbuat yang demikian. Dan tidak saya melihat dalam kitab-kitab satu hadits pun yang meriwayatkan tentang penertiban pemotongan kuku. Tetapi saya mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan telunjuknya yang kanan dan menyudahi dengan ibu jari yang kanan. Dan memulai tangan kiri dengan kelingking sampai kepada ibu jari. Kalau kita perhatikan ini, niscaya terlintaslah pada hati kita pengertian yang menunjukkan bahwa riwayat dari hadis-hadis itu benar. Karena seumpama pengertian ini tidaklah terbuka pada mulanya melainkan dengan nur kenabian. Adapun orang yang berilmu, yang bermata hati, maka tujuannya adalah memahami yang demikian itu dari akal sesudah dinukilkan perbuatan itu kepadanya. Yang jelas bagi saya mengenai hal tersebut dan pengetahuan yang sebenarnya adalah pada sisi Allah, bahwa tak boleh tidak memotong kuku tangan dan kuku kaki. Dan tangan adalah lebih mulia daripada kaki. Maka dimulailah dengan tangan. Kemudian yang kanan adalah lebih mulia dari yang kiri, maka dimulailah dengan yang kanan itu. Kemudian pada yang kanan itu ada 5 anak jari. Dan telunjuk adalah yang termulia di antara anak-anak jari itu, karena dialah yang menunjukkan pada pengucapan 2 kalimat syahadah dari keseluruhan anak-anak jari itu. Kemudian, sesudah telunjuk, seyokialah dimulai dengan anak-anak jari di sebelah kanannya, karena agama menyunatkan melakukan penyucian dan lainnya atas yang kanan. Kalau diletakkan punggung tapak tangan di atas lantai, maka adalah ibu jari itu yang kanan. Dan kalau diletakkan perut tapak tangan, maka adalah jari tengah itu yang kanan. Apabila tangan itu dilepaskan menurut keadaannya, maka adalah tapak tangan itu condong ke arah bumi. Karena arah gerakan tangan kanan adalah ke kiri dan kesempurnaan gerakan ke kiri itu membuat punggung tapak tangan menjadi lebih tinggi. Maka apa yang dikehendaki oleh keadaan dari kejadian manusia itu sendiri, adalah lebih utama. Kemudian apabila diletakkan tapak tangan yang satu ke atas tapak tangan yang lain, maka jadilah anak-anak jari itu dalam bentuk lingkaran yang bundar.
Maka susunan gilirannya menghendaki akan perjalanan dari kanan telunjuk sampai kembali kepada telunjuk itu. Lalu terjadilah permulaan dengan kelingking tangan kiri dan disudahi dengan ibu jarinya. Dan